satu keluarga itu harus kita penjara itu. Nanti Bapak bisa dituduh kudeta loh kalau... Justru itu kami nggak kudeta kan. Kami justru mendukung presiden. Yang kami tidak dukung ada wakilnya. Pengen Gibran itu dimajukan. Apa sih Pak? Sebenarnya apakah Gibran ini mungkin kurang apa atau bagaimana itu Pak? Kurang ajar itu. Iya, kasihan Presiden Prabowo loh. Ini ngeri kita. Ya kalau orang jahat tuh bisa aja kayak Munir nanti. Jadi ini soal hanya pergantian pemain aja sebenarnya. Kalau dulu itu yang coklat, sekarang yang hijau gitu. Nah, apakah benar begitu Pak? Karena kebetulan presidennya kan hijau gitu. Nggak ada. Cuman yang coklat tuh perlu kita perbaiki. Itu aja. Ini kan bisa aja, namanya orang jahat itu tega loh. Kita udah lihat itu yang KM 50. Itu bukan terbunuh, dibunuh itu. To the point aja. Pemerintahan Prabowo Gibran sudah berjalan 6 bulan, namun sampai sekarang masalah demi masalah terus berdatangan. Ada-ada saja, mulai dari masalah ekonomi sampai tuntutan untuk pemakzulan Gibran. Kali ini, podcast To The Point Aja akan membahas langsung bersama narasumber yang tentu berada dalam lingkup soal pemakzulan ini. Bersama saya Lukman Hanafi dan saya Bung Purwanto. Kami akan membahasnya langsung bersama narasumber kita, Pak Laksamana Muryono Aladin ya. Oke. Terima kasih Bapak. Selamat sore, selamat datang Pak. Terima kasih juga diundang. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak sudah hadir. Pak, sebelum saya langsung saya mau klarifikasi Bapak nih Muryono apa Mulyono nih yang benar? Muryono Pak. Jangan hati-hati, jangan sampai salah. Muryono. Oh, bukan Mulyono ya? Bukan Pak. Nggak ada saudaraan? Nggak ada Pak. Nggak. Beda. Ini Bapak saya baca gelarnya Bapak itu banyak banget tuh, dokter gigi. UGM ya? UGM. UGM. Ini saya Bapak ijazah asli Pak. Asli? Asli. Oh, iya. Saya takut ditanya Pak, karena kalau UGM ditanya. Ada juga MM, SH, SIP. SIP. Banyak juga tentara gelarnya nih. Jangan-jangan Bapak ini mencurigakan jasanya nih? Ya, untuk melengkapi aja. Oh, melengkapi. Tapi asli ya pasti ya? Asli. Oke. Ingat, perang itu seni bagaimana menghancurkan manusia. Saya baca tuh. Oke. Sedangkan politik, seni untuk menipu. Hati-hati, jadi saya harus belajar ilmu politik supaya saya tidak ketipu. Oke, Bapak. Oke. Bapak, Saya baru baca itu. Oh iya Pak. Pak, ini di podcast kita ini adalah kita namanya To The Point aja. Jadi di sini semua harus disampaikan secara to the point aja Pak ya. Gak ada yang ditutup-tutupi. Harusnya persis. Harus seperti itu. Oke. Dan langsung aja Pak, kemarin ini yang terakhir adalah Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini mengajukan suratnya akhirnya ke DPR dan MPR. Bagaimana Pak? Apa udah ada respon dari DPR MPR atau seperti apa? Jadi begini, saya ceritakan dulu bagaimana proses surat itu kami kirim. Ya. Jadi pada tanggal 30 Mei 2025, tim kami menghadap Pak Trisno untuk mohon restu. Mohon restu. Ya, untuk mohon restu supaya kami apakah diizinkan untuk kami membuat surat ke DPR MPR untuk pemajulan Gibran. Karena itu kan ada di poin 8 pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Nah, tanggal 30 sana luar biasa Pak Trisno setuju. Jadi jangan sampai dibilang Pak Trisno tidak tahu apa-apa. Itu dibaca itu. Surat yang kami ini saya bawa nanti saya tinggal di sini ya. Itu semua dibaca sama Pak Tri. Boleh. Dibaca semua. Dibaca detail sama Pak Tri. Semua dibaca. Saya boleh pinjam Pak? Iya. Saya pakai dulu. Oh, pakai dulu. Oke. Tapi nanti saya anukan. Oke. Nah, setelah itu, ini saya belum selesai. Setelah selesai dari Pak Tri, langsung surat kami perbanyak saat itu juga. Kenapa? Karena itu hari Jumat, Sabtu, Minggu libur. Senin tuh pagi-pagi harus ke DPR. Jadi kami masih ada waktu untuk memperbanyak surat. Banyak sekali kami fotokopi surat tersebut, kami print di sebuah rental fotokopi. Kan banyak di sini yang 24 jam buka itu. Nah di situ kami kagum juga dengan
petugas karyawan dari fotokopi. Oke. Baca itu, dia langsung, wah ini baru benar nih Pak, gitu. Bayangkan, gitu. saya nggak sangka, dia kan nggak baca semua surat, dia hanya baca judulnya, perihal pemazulan Gibran sebagai wakil presiden. Hanya cukup baca itu, dia sudah bisa menyimpulkan, wah ini yang kita cari Pak, kita tunggu Pak. Tapi ngomong-ngomong kenapa di fotokopi banyak itu buat siapa aja Pak? Mau buat Banyak apa? sekali. Jadi pertama ke presiden. Jadi Pak Prabowo Subianto kami kirim. Kemudian kedua semua mantan wakil presiden. Jadi dari mantan wakil presiden nomor 6, nomor 10, nomor 11, 12 kan Pak JK, nomor 13 Pak Maruf Amin. Mantan presiden dapat juga? Enggak. Hanya mantan Wapres saja ya? Ya mantan Wapres saja. Kalau presiden ya presiden aja. Kemudian semua ketua umum parpol. Semua udah dikasih. Terutama yang ada di Senayan. Ada juga tidak Senayan, termasuk yang Perindo kami kirim. Karena kami tahu satu kita diundang sini, kalau kedua dikirim kan enggak. Kami tahu lah ini luar biasa. Ini. Kami kirim semua, kemudian kepada Ormas, organisasi masyarakatan, organisasi keagamaan, MUI, NU, Muhammadiyah, kemudian kami blast ke seluruh aktivis. Karena pada waktu tanggal 17 April kami mendeklarasikan pernyataan sikap 8 itu, pada 17 April, kami mengundang sekitar 300 yang hadir. Semuanya itu adalah aktivis civil society dari berbagai sumber dan berbagai kota. Banyak berdatangan pada tanggal 17 April yang kami laksanakan beberapa waktu yang lalu. Di situ mereka juga terkaget-kaget. Jadi surat itu begitu surat tanggal 2 kami bawa sendiri, saya bawa sendiri ke DPR. Karena apa saya bawa sendiri? Ini 2 Juni kan ya? 2 Juni, hari Senin. Jadi pagi-pagi saya sampai nggak bisa tidur. Nunggu Senin kok lama banget ya. Iya, karena udah nggak sabar ya Pak? Nggak sabar. Jadi Pak Mur langsung yang ngantar sana? Langsung, saya ngantar. Kenapa saya langsung antar? Karena saya harus yakin surat tersebut diterima. Benar-benar diterima. Saya saksikan dan saya juga minta tanda terima. Kami siapkan. Nanti bisa dilihat tanda terima dari DPR, MPR. Kalau DPD nggak kami masukkan sini karena surat alamat aksi adalah alamat ke MPR dan DPR. Jadi sudah dipastikan surat itu sampai ke DPR, MPR ya? Sampai. Dan saya yakin-yakinnya mereka tidak mungkin berani menahan surat itu. Petugas sekretariat. Kenapa? Kan pasti dibuka mereka. Kan biasa dikasih buku kertas untuk disposisi. Kan akan baca dia. Kalau bacanya perihal pemajuan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka, itu kan pasti seksi banget. Nggak mungkin dia tahan. Pasti dia langsung, dia kaget pasti. Kaget, wah ini ada suratnya seperti ini, seksi banget. Dia akan langsung sampaikan ke pimpinan. Nah ternyata benar. Dari apa yang kita baca di berita, bahwa surat tersebut rata-rata sudah sampai ke pimpinan. DPR maupun MPR. Sampai sekarang apakah dari 2 lembaga itu sudah ada yang merespon? Belum. Belum. Tapi enggak apa-apa. Yang penting bagi kami adalah surat itu sudah sampai ke mereka dan mereka sudah baca. Dan saya baca atau saya dengar dari berita bahwa rata-rata mereka sudah terima. Rata-rata sudah terima. Semua udah kasih komentar, macam-macam komentarnya. Ada ya normatif lah, namanya politikus kan gitu. Oke Pak, tapi boleh saya mundur lagi. Tadi Bapak menyampaikan sebelum menyampaikan ke DPR, Bapak dan teman-teman dari Forum Purnawirawan menghadap Pak Tri. Saya penasaran, apa yang disampaikan Pak Tri Sutresno kepada Bapak dan kawan-kawan Forum Purnawirawan ini? Boleh nggak sedikit spill? Apa aja sih petuah-petuahnya? Kan dari awal kan beliau mengikuti dan tahu persis yang 8 pernyataan sikap kami, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, itu kan beliau baca juga, satu persatu beliau baca. Itu setelah beliau baca, beliau setuju dan beliau menyatakan mendukung. Makanya di deklarasi itu ada mengetahui, Pak Tri. Iya betul, ada mengetahui kan? Tanda tangan ya. Itu payung tuh. Payung, bagi kami payung. Bahwa deklarasi inilah yang harus kami wujudkan semuanya.
dari 1 sampai 8. Entah kapan bisanya itu urusan nanti kan. Yang penting sesuai dengan kesepakatan 8 poin itulah yang harus kita laksanakan. Betul. Nah, dengan demikian ketika kami menghadap lagi ke Pak Tri sudah tahu bahwa kami akan melaksanakan ke 8. Oke. Poin 8 dulu. Oke, tapi kan yang pertama itu kan karena deklarasi, barangkali Pak Tri, oke lah deklarasi, tanda tangan sebagainya. Kan saran kan awalnya itu. Tapi ketika terus udah saran, mungkin akhirnya sampai ke DPR kan kesannya kayak memaksa Pak. Ada nggak Pak Tri waktu itu, ini nggak maksa nih, kayak katakan seperti itu? Nggak ada ya? Pak Tri kan seorang teknokrat sejati, negarawan, dia tahu mana yang benar-benar enggak. Dan kita percayalah Pak Tri juga jenderal ya. Jenderal, wakil presiden pula, dan jabatannya juga pernah menjadi Panglima TNI, Panglima ABRI waktu itu ya. Itu tidak bisa kita pungkiri lah Pak Tri itu juga punya firasat atau hati nurani yang mungkin sama kita lah. Cuma beliau kan dengan kesepuhannya seperti itu kami bangga juga. Beliau masih peduli pada masalah bangsa dan negara. Masih peduli loh beliau. Jadi ada tuh perwira tinggi jenderal gitu, bintang 4 nyatakan Pak Tri nggak tahu apa-apa itu. Pak Tri cuma tanda tangan. Nah, itu nanti kita di luar nanti aja ya. Inisial aja, inisial. Itu ada. Jadi jenderal kan nggak banyak. Oke. Tapi saat itu kemudian muncul, ini kan tensi politik jadi naik ya Pak. Begitu itu tercover oleh media bahwa tuntutan itu benar-benar kami aja kaget gitu ya. Begitu deklarasi yang dibacakan oleh Pak Fahru Rosi kalau nggak salah ya Pak ya. Ada poin 8 itu yang dari 8 poin 8 yang memang paling menggelegar gitu. Nah, kemudian tensi ada aksi, ada reaksi gitu ya Pak. Terus kemudian terjadi namanya pencopotan anaknya Pak Tri dari posisinya, kemudian diralat dalam waktu kurang dari 1 hari. Nah, apakah dari tim yang mengajukan tuntutan ini merasakan bahwa ini respon dari pihak sana kok seperti ini gitu Pak? Seperti apa itu Pak? Ya, itu wajar ya. Kalau musuh masih punya kuasa, ya terus dia mau berbuat apa aja bisa. Tapi dia lupa, pimpinan tertinggi udah bukan yang dulu lagi. Kalau yang dulu selesai itu. Selesai ya Pak? Dan sebelumnya udah selesai. Iya, betul. Sebelumnya udah selesai. Betul. Waktu jadi Pangdam. Pangdam Siliwangi. Iya. Hanya nulis surat, nulis di pojok ada koran ya. Tentang PKI apa itu ya? PKI gaya baru. Ya, opini-opini itulah. Opini gaya PKI baru. Langsung copot. Selesai. Kalau masih itu selesai. Nah, situ apa? Kode apa itu? Mas Pum. Mungkin Anda sebagai orang luar mungkin bisa juga punya firasat apa ya. Sampai tiba-tiba dalam waktu tidak sampai 1 hari, mungkin jam ya. Udah langsung kembali lagi. Pak, tapi saya masih pengen lebih dalam lagi, pengen nanya nih Pak. Sebetulnya apa sih Pak yang melatar belakangi Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini sampai harus pengen Gibran itu dimakzulkan? Apa sih Pak sebenarnya? Apakah Gibran ini mungkin kurang apa atau bagaimana itu Pak? Kurang ajar itu. Banyak sekali. Iya, itu udah nggak patut. Yang apa namanya, yang usulkan dia waktu awal udah konyol, dipaksakan. Itu cobalah, apa namanya tuh, konstitusi ditabrak. Demokrasi tabrak. Seluruh peraturan yang ditabrak semua. Ini kami ada masuk semua. Hal apa yang mengakibatkan bahwa Gibran itu sebenarnya cacat konstitusi, cacat peraturan undang-undang, dan sebetulnya pada waktu itu kami berharap pada waktu itu ya, kami kan yang monitor juga. Kok bisa lolos dalam hal pada waktu pamannya Usman itu. MK. Itu aja MK, ya. Ketika dia memutuskan itu kan sebenarnya sudah menyalahi. Nanti ada juga di situ sini. Bagaimana kalau antara yang berperkara dengan yang menyidangkan itu ada hubungan dekat, apalagi keponakan, itu harus diganti. Majelis hakimnya itu kan enggak. Malah dimanfaatkan omnya sendiri yang menyidangkan.
Iya, betul. Dissenting opinion 3, tadinya kita berharap satu lagi, siapa yang Soeharto apa siapa tuh yang sekarang menjadi ketua MK. Ketua MK sekarang. Kan waktu awalnya kan arahnya kan ke 4 ini, kompak. Iya. Pasti menang, tiba-tiba kok 3. Dissenting opinion 1 berpihak ke sana. Selesai lah. Jadi menurut mereka itu sah. Tapi sahnya sah dipaksa. Sah keterlaluan, sah konyol itu. Benar, itu luar biasa itu. Kok ada permainan tingkat tinggi seperti itu. Kalau si Gibran itu pintar orangnya, kita bisa terima. Ini apa pintarnya coba? Banyak masalah dia. Berarti yang usulkan tuh kayak tidak apa ya, memperhatikan masalah-masalah kecerdasan berpikirnya, wawasannya kurang. Bacaannya apa? Tahu nggak? Apa itu, Pak? Lu komik. Oh, komik ya? Komik bisa untuk ngurusin negara seperti ini. Komik loh. Komik tuh bacaan anak-anak TK kali ya, Mas. Tapi yang waktu itu yang ngusulin salah satu termasuk presiden sekarang juga loh, Pak. Ya, itu politik. Bukan berarti ikut-ikutan. Ingat tuh, sedang politik adalah seni untuk menipu manusia. Jadi dia mungkin ditipu juga, kita nggak tahu. Ini saya baca ini bagus nih, siapa ya nih? Nah, pertanyaan adalah kenapa Bapak kok ini, kan kalau nggak salah saya dengarnya surat itu sebelumnya muncul dari bulan Februari sebelum adanya. Benar ya? Dibuatnya kalau nggak salah. Deklarasi itu Februari. Februari ya. Tertulis kan Februari. Tapi awalnya tidak deklarasi terbuka. Awalnya itu deklarasi dikirim ke presiden. Ya, kapan itu mulai pertama, Pak? Karena itu karena saya ingin tanya, ini kan sebelum dilantiknya bulan Oktober. Ya. Ini baru Februari. Kenapa sih, Pak, kok bergerak itu nggak dari awalnya dicegah, jangan sampai dilantik misalnya gitu? Ini kan kami kan perkumpul yang sempalan-sempalan dari berbagai organisasi perlawanan yang legal. Ya. Mengumpulkan itu kan nggak gampang. Apakah sama kita punya kesepahaman dan pemikiran itu belum tentu sama. Satu organisasi belum sama. Kelihatan kan sekarang kami dianggap ini liar. Tapi justru yang liar inilah yang legitimasinya ke masyarakat itu luar biasa. Yang resmi apa? Itu kan memalukan sekali gitu loh. Yang Bapak beri maksudnya. Itu ya. Ya itulah seperti itu sampai PPAD, PPA, ya, kan tidak ada gerakan sama sekali. PPAD, PPAU, PPAL kan kalau nggak salah mereka. Di mana jiwa patriotismenya? Di mana jiwa satria? Sebagai orang yang Sata Margais, kita tahu sumpah prajurit semuanya itu kan kita ditempa loh. Kalau begitu ada masalah di negara dan bangsa ini, turun gunung. Kami umurnya Mas Pung ya, rata-rata tuh di atas 70. Ya. Di atas 70, ada sampai 80. Ada yang udah sakit-sakitan. Mestinya menikmati pensiun ya, Pak ya. Mestinya. Tapi kenapa harus ikut turun di ya itu kami ini? Ini kami kan harga diri. Harga diri bangsa ini harus kita pertahankan. Malu loh. Punya wapres seperti ini. Ada kasus Bu Fafa, ada kasus Judol sekarang. Ya, yang follow akun Judol. Follow akun Judol. Ya, sekarang sudah unfollow, Pak. Setelah ramai baru itu biasa dulu juga waktu Bu Fafa juga. Tidak diakui, Pak ya. Pindah anunya kan. Kan gitu. Terus belum lagi kasus moralitas. Jadi kapasitas nggak ada, intelektualitas nggak ada, moralitas pun kita pertanyakan mau jadi wapres. Sekarang dalam waktu 6 bulan tadi Mas Lukan katakan ini sudah 6 bulan. Ya. Apa yang dikerjakan oleh dia? Nggak ada, malu kita. Belum lagi bapaknya, malu lagi itu yang jadi yang OCCRP mengangkat menetapkan sebagai runner up dari koruptor pemimpin terkorup. Pemimpin terkorup. Runner up tuh ini dunia loh, bukan Indonesia loh. Pak, pertanyaannya adalah sampai hari ini kabarnya belum sempat diterima Presiden Prabowo. Gimana ini ceritanya, Pak? Oke, baik, Pak. Jadi karena tidak diterima, terus pernah disampaikan ke istana, diminta nomor 8 dicoret. Kami nggak mau. Lebih baik nggak usah diterima daripada 8 coret. Karena 8 itulah intinya. Masalah yang terbesar tuh di situ nantinya. Bahaya ini. Dan sudah di depan mata.
Lebih baik kami tidak diterima nggak apa-apa daripada Oke. nomor 8 dicoret. Tapi habis itu, Nah, karena tidak diterima, terus kan Oke. puasa kan, Oke. Lebaran Oke. puasa kan hilang tuh iya, bulan. jeda sebentar ya Jeda. untuk ibadah puasa. Oke. Selesai Lebaran, mulai kita konsolidasi lagi. Baik. Karena tidak ada informasi lagi dari istana, Iya. udah deklarasi, terbuka aja. Biar aja kita gaungkan. Oke. Tadinya tidak ada rencana itu awalnya. Oh, jadinya awalnya sebetulnya ngirim surat Surat dulu aja Presiden. ke Presiden. Iya. Minta tanggap, mau menghadap, mau ketemu, mau bicara dari hati ke Mau hati. dialog. Mau Terus? dialog. Ya. Tanggapannya apa tadi? Tidak ada tanggapan. Oh, nggak ada tanggapan. Ya tanggapan dari seknek, mungkin belum sampai ke belum sampai ke Presiden. Pak Pak Prabowo ya. Kan biasa kan orang kalau di sana kan lebih dari presiden mungkin tuh. Ngatur-ngatur bahwa Diseleksi dulu lah ya. ya, nah yang dicoret yang nomor 8 suruh coret. Iya. Ya nggak mau. Terus karena dicoret itu terus akhirnya deklarasi terbuka begitu Ya Pak, karena nggak diterima, apa karena Oke. itu karena nggak diterima daripada dicoret lebih baik nggak usah diterima. Tapi habis itu istana mengatakan bahwa akan mempelajari, ya, mempertimbangkan surat dari Forum Komunikasi Perwira dan Prajurit itu, gitu Pak. Habis itu ya. Ya. Oke. Pak Nah, Wiranto, Ya betul, Pak Wiranto sebagai penasihat. ya? penasihat. Penasihat Presiden ya. Nah, itu mungkin pesan juga Pak. Kira-kira pesan itu sudah nyampe berarti ya Pak ke Presiden. Kami menangkapnya gini, Ya, gimana Pak? bahwa pertama nggak ada peneguran ke kami. Pasti kalau peneguran kami itu kan teman-teman beliau tuh semua. Ya, Ini kan teman-teman beliau, senior beliau ada yang satu Betul. angkatan beliau. betul. Kan gampang lah kalau beliau merasa itu dia terganggu ya. Nyatanya enggak tuh. Nah, Ya. kemudian kami punya firasat pemikiran, oh berarti beliau mungkin menyetujui ini tanda petik ya ini. Oke, mungkin. baik. Ya kalau tidak didiamkan berarti menyetujui kan. Orang kan Iya. kalau nanya diam tuh oh setuju berarti kan. Ya. Kan gitu. Tapi kalau bahasanya yang saya dengar dari siapa Pak Indro kan bilang ini kan saran, jadi presiden ya boleh nangkepin, boleh enggak gitu. Ya itu normatif kan. Ya normatif. Ya normatif. Berarti kan tergantung interpretasinya kita aja ya masing-masing ya. Semuanya saran ya. Saran tuh pasti Betul. boleh langsung. Nah, Enggak. pertanyaan saya adalah soal surat lagi nih Pak. Bapak tadi menyampaikan kan surat yang terbaru ini dikirim ke DPR, MPR, para mantan wapres DPD juga juga presiden. Kan kalau presiden, Iya. presiden ya nggak ada mantannya ya. Iya. Nah, yang surat terbaru ini sudah ada respon belum dari istana? Belum ada. Oh belum ada juga. Belum ada. Mungkin ini saya pikir ya kami pikir tidak gampang merespon seperti ini. Jadi perlu kehati-hatian. Dan atau mungkin juga bisa juga karena surat itu ditujukan kepada MPR DPR, kan nunggu dong respon yang alamat aksi. Alamat aksi kan MPR dan Ketua DPR. DPR. Jadi kalau sana sudah aksi, nah baru mungkin merespon. Tapi mantan presiden yang tidak Bapak kirimin surat sudah merespon dulu loh. Siapa? Pak Jokowi merespon kalau mau mantan ada presiden. pemajulan ini satu paket nggak hanya wapresnya Saya sama bacakan. presidennya juga. Saya bacakan. Responnya Nah, ya. Gimana Pak itu? Gimana ini? Nggak benar itu Jokowi itu. Sok pinter itu. Ini gini, di Undang-Undang Dasar 1945, pasal 7A, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Oke. Artinya apa? Ya, artinya itu dia tidak satu paket. Kan di situ jelas presiden dan atau. Dan atau. Bukan presiden dan wakil sebagai satu paket harus sama, enggak ada. Oke. Enggak ada. Jadi enggak ada sama sekali. Dan itu kalau terbukti telah melakukan pelanggaran, ada 6 pelanggaran. Berkhianat pada negara, korupsi, penyuapan, terus melakukan tidak pidana berat, ya kemudian perbuatan tercela. Yang terakhir adalah tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, dari 6 itu menurut Bapak dan teman-teman Tercela. Tercela yang mana, Pak? Fufu apa tercela? Fufu Fafa. Itu ijazah kita doain tuh Dokter Rifa. Dr. Tifa. Dr. Tifa. Tifa. Dr. Tifa. Ya. Dia sering nguber Iya, ijazah terus. ijazahnya si siapa? Gibran. Wapres. Kalau itu terbukti bahwa dia nipu lagi, ya itu udah tercela banget. Judul tercela banget itu. Kalau yang nonton itu bukan pejabat publik, apalagi ini wapres nonton, ikut
masuk di dalam itu udah tercela. Itu sebenarnya kalau saya jadi dia, lebih baik dia ngundurkan diri deh. Cuman persoalannya kan Pak, ketika sudah bernegara ini, dari misalnya Bapak atau saya mengatakan Anda tercela, tapi secara hukum itu belum ada bukti total tidak tercela, kan agak susah Pak. Kan hukum sosial kan lebih berat. Ini kan sekarang hukuman sosial, coba baca di tiap sosmed. Hampir, saya selalu buka, itu tiap hari atau mungkin tiap menit atau jam, banyak sekali itu. Yang mencela, ya bapaknya, ya pada satu keluarga itulah. Ini satu keluarga ini kan yang buat kita jadi repot sendiri. Cuman masalahnya kalau geng ini. Nah nanti kalau DPR, MPR ternyata termasuk itu belum menganggap itu sebagai salah satu bukti tercela karena mungkin belum ada keputusan dari mana gitu, bagaimana Pak? Kan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan. Jadi kalau surat kami kan DPR sudah ada. Nah, DPR itu kalau mau memperdalam surat ini bisa manggil kami sebetulnya untuk minta penjelasan kepada Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini untuk kami jelaskan supaya fair dong. Mungkin dari DPR mana yang bikin ini tercela atau mana yang bikin ini bisa kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kita bisa adu argumentasi. Nah, kalau itu bisa diterima kan DPR tinggal meneruskan ke Mahkamah Konstitusi. Disitulah nanti diadili, diperiksa, kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi lah nanti kalau sudah memutuskan bahwa itu benar, itu tercela, memang melanggar hukum ya. Itu antara lain loh, bukan ya ada korupsi, ya ada nyuap, ya apa bukan, tapi salah satu aja. Itu sudah bisa dimakzulkan. Nanti Mahkamah Konstitusi kembali lagi ke DPR bahwa benar telah melakukan perbuatan tercela atau melanggar hukum, yang mana kan ada juga yang korupsi dan sebagainya kan. Ada ini nggak Pak target misalnya ke DPR itu ditunggu waktu sampai berapa lama untuk respon atau menunggu saja entah sampai kapan gitu? Kami menunggu pasti, tapi sambil menunggu kami juga selalu mengkonsolidasikan diri kami sendiri dan juga mengkonsolidasikan dengan teman-teman yang seirama, sepaham. Kan banyak sekali itu. Sejauh ini berapa persen optimisme dari forum ini? Kalau dari kami 100%. Yang direspon DPR ini? Ya harus loh. Makanya kenapa kami kirim ke ketua umum partai, karena kita tahu wakil-wakil rakyat di sana itu kan bukan wakil rakyat. Wakil partai. Apa kata ketua umum? Di sana nggak bisa apa-apa. Mau ketua komisi, mau dia ketua DPR atau wakil ketua DPR atau ketua MPR pun tidak bisa berbuat apa-apa. Semua itu atas perintah dari ketua umum. Nah sekarang ketua umum sudah berapa Pak yang satu suara dengan forum ini? Belum terdengar, tapi baru meresponnya tuh dia penuh kehati-hatian. Kita tahu partai politik yang berada di Senayan rata-rata kan masuk dalam satu koalisi Kim kan. Kim plus ya, tambah plus lagi PKS. Ya kita nggak tahu. Tapi ada juga yang kadang-kadang kan ya nyenggol-nyenggol lah itu. Oh bisa aja, ada nggak bisa, ini udah sah, macam-macam lah. Tapi kami terus terang, kami tetap berharap 100% DPR mau mengabulkan permohonan kami. Karena ini suara rakyat. Ini benar suara rakyat, bukan suara Raja Purnawan. Kami nggak butuh apa-apa, kami tidak butuh jabatan, kami tidak butuhkan apa-apa. Kami hanya ingin lihat negara kita tuh bebas dari masalah-masalah seperti ini. Tapi ada juga yang berbeda dengan pendapat Bapak dan forum loh, yang menilai bahwa ini kalau makin bikin terus malah bikin gaduh, bikin ini. Gimana Pak itu Pak? Sekarang kalau bikin gaduh, sumber kegaduhannya yang kita ambil, bukan yang kita yang mau mengamankan kegaduhan itu yang disuruh stop, ya kan? Mestinya kan yang sumber kegaduhan itu yang diambil. Contohnya ke ijazah. Coba masalah ijazahnya Jokowi itu dia tunjukkan aja, ini loh ijazah saya, selesai. Nggak pernah tunjukkan. Malah dilaporin yang menanyakan ijazahnya itu. Kan bikin gaduh itu. Sama dengan Gibran nih. Coba dia ngakuin aja kerja. Oh saya memang tidak pantas untuk jadi ini. Udahlah, mundurlah. Itu lebih terhormat dia mengundurkan diri daripada dia dimakzulkan. Tapi ini yang nggak sependapat termasuk
entah senior Pak junior Bapak. Pak Luhut itu termasuk yang kritik. Pak Luhut jangan Bapak tuh? dipakai itu orang udah udah tertutup dengan uang itu udah. Dia cuma mikir dirinya sendiri. Dia nggak pikir negara walaupun dia bilang selalu mikir negara dan sebagainya. Itu nggak benar. Saya kalau nggak percaya itu. Oh nggak bisa ya? Ya kita tahu lah semuanya. Pak, Kita tahu. selama ini ada nggak yang berusaha untuk merayu atau bahkan meneror ya dengan gerakan Bapak ini kan sangat berbahaya terhadap kekuasaan pihak tertentu gitu ya. Ya. Gimana Pak? Apakah ada individu anggota forum yang mungkin diminta untuk mundur atau diminta untuk tidak melanjutkan ini? Ada nggak Pak? Alhamdulillah sampai detik ini nggak ada. Nggak ada yang berani. Nggak berani kali. Sama senior. Ya, di antara senior juga kami sudah bilang kami sudah mewakafkan diri kami, jiwa raga kami untuk bangsa negara. Jadi jangan ada satupun dari forum Purnawirawan Prajurit ini yang mau disogok, terus mau dirayu dan sebagainya. Kan itu gampang. Oligarki itu uangnya itu, waduh, itu gampang, nggak berseri. Itu udah kami waspadai. Jadi yakinlah pada kami bahwa kami tidak mempan, kami dipengaruhi. Tidak mempan kami dirayu, tidak mempan kami diberi uang seberapa besar pun untuk kami berhenti. Untuk tidak lagi melakukan kegiatan seperti ini. Tapi ada juga loh Pak, ini saya konfirmasi lagi nih ke Bapak mumpung ada di sini. Ada juga yang mengaitkan bahwa ini nih nggak mungkin kalau tidak ada bandarnya. Karena kebetulan hampir bersamaan tuh ketika forum Purnawirawan Prajurit TNI deklarasi terbuka, ijazah palsu juga ramai lagi gitu loh. Ini sebetulnya ada korelasi itu nggak sih Pak? Sama sekali nggak ada. Nggak ada ya? Demi Allah tidak ada. Saya saksinya dan saya yang merasakan bahwa kegiatan kebetulan aja bersamaan. Kebetulan bersama. Dan kami tidak pernah koordinasi awalnya. Dengan grupnya Roy Suryo, grupnya TPUA, tidak pernah koordinasi. Tapi kami saling memberikan informasi. Dan tidak pernah kami melakukan, sana lakukan ya, sini lakukan, tidak pernah. Tidak pernah. Kami lakukan dari forum sendiri. Kami tidak pernah menyampaikan supaya mempengaruhi mereka. Oh, berarti ini sebenarnya nggak ada kaitannya ya? Kebetulan saja kebetulan, ya? Kebetulan. Itu banyak yang ngomong. Ada kami dibiayai oleh bandar. Kami enggak. Kami urunan. Oh, urunan ya? Pensiunan. Gaji dari pensiunan. Mau urunan. Apa nggak luar biasa itu? Luar biasa itu. Benar, luar biasa. Saya kadang-kadang terharu lihat teman-teman, bapak-bapak itu sekalian. Sakit-sakit, masih bisa datang rapat, masih bersemangat. Semangat untuk Oke. NKRI-nya Pak ya? NKRI dan untuk memperbaiki keadaan negara kita yang beradil. Tapi yang satu hal yang perlu Mas Lukman dan Mas Pung ketahui bahwa kami mendukung Prabowo Subianto. Oke. Kami tidak pernah mengganggu. Kami di dalam surat awal-awal kami sampaikan bahwa kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto. Ada dalam surat. Tapi tidak dengan wakilnya. Itu berikutnya. Tidak ada wakilnya. Artinya apa? Kami nggak mau ganggu beliau. Jadi yang menyampaikan kami itu membuat gaduh itu bodohnya luar biasa tuh. Kami nggak buat gaduh. Kami justru karena kecintaan kami kepada Presiden Prabowo Subianto, apalagi teman beliau ada di kami. Dan Panglima Perang kami, Letnan Jenderal Marinir Soeharto, itu teman satu kamar waktu Sesko. Dan sama-sama mendirikan Gerindra. Artinya betulnya berarti kalau kita... Itu saking sayangnya, beliau bilang setiap dalam podcast, itu sayang saya pada Prabowo. Saya ingin mengingatkan Prabowo supaya ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Termasuk juga Pak Sunarko. Pak Sunarko kan wah luar biasa kalau udah marah. Karena kesel. Saya aja nggak bisa kayak Pak Sunarko ya, tapi sebenarnya kesel sama. Artinya ada yang merasa, aduh kenapa ada yang jebak Pak Prabowo dengan pasangan Gibran begitu ya? Nah, itu kan udah lalu, udahlah. Kita nggak bisa ganggu kan itu udah terjadi. Mungkin ini juga strategi Prabowo, kita nggak tahu. Itu urusan beliau lah. Tapi paling tidak kami ingin mengamankan masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto supaya masa kepemimpinan 1 periode, bahkan kalau bisa 2 periode berjalan dengan lancar. Karena apa?
harapan besar kami kepada beliau untuk adanya perubahan di negara kita. Dengarkan pidato beliau. Kalau ada soal semangat untuk apa? Semuanya untuk rakyat. Betul. Ya, berkali-kali disebutkan. Berkali-kali kan. Diulang-ulang. Dalam berbagai kesempatan. Beliau kan bilang, negara kita kaya. Kenapa rakyat saya miskin? Iya. Ya, betul. Itu kan dalam tuh. Ya, betul. Artinya apa? Itu pasti ada penyalahgunaan sumber daya alam. Ya, korupsi. Ada lagi kenegaraan, saya ingat ada lagi Raja Ampat. Iya. Ya, Mungkin yang dengan lagi Mas rame. Pung, Mas Ya, Pungman. ya, Baru-baru ini kan Iya, hari ini muncul dicabut lagi. tadi. Nanti muncul lagi, nanti ada aja muncul. Termasuk yang di Nadiem Menteri Pendidikan. Iya, Nadiem. Kasus berapa? Betul. 9T. Ya. Iya. Ya. Itu hanya laptop yang harganya kata 2 juta dinaikkan jadi Betul. 9 apa 9 10 juta. Ya, 9 juta. Pak, kalau tadi kita tanya soal siapa yang ingin melemahkan gerakan ini, saya mau tanya, sejauh ini siapa yang mendukung di luar forum forum Purnawirawan TNI atau prajurit yang menyatakan dukungan secara terbuka ataupun tertutup, Pak? Ada nggak, Pak? Misalnya dari tokoh masyarakat, tokoh agama. Rata-rata Gimana, Pak? Kalau biasanya kami kalau dari kelompok organisasi luar tuh ya kami dukung. Ya, dukungannya pasti sesuai dengan deklarasi. Kami dukung deklarasi ini. Waktu di Jogja juga besar-besar tulis mendukung deklarasi Forum Purnawirawan TNI untuk memajukan Gibran, ada itu situ. Jadi di mana tempat bunyinya seperti itu, dukungan seperti itu. Dukungan seperti itu. Dan kalau senior kami yang Purnawan yang tidak aktif, dukungannya ya bagus tuh, saya dukung, tapi tidak bisa masuk. Ya kita maklum lah, karena ada kan yang semua beliau-beliau itu kan sudah kerjanya udah jadi MC kan, ngomong cucu, iya kan, tidak mau keganggu lah. Waktunya betul-betul untuk cucu-cucunya. Tapi di antara pendukung itu, apakah ada nama-nama besar, tokoh-tokoh yang memang memberikan dukungan meskipun tidak mau disebut gitu, Pak? Ada nggak, Pak? Nggak ada. Itu yang nulis yang tanda tangan udah besar semua tokoh itu. Pak Fahru Roji. Tokoh sipil maksudnya, Pak, mungkin? Tokoh sipil di luar TNI? Nggak ada. Kalau organisasi udah ada, Pak. Misalnya NU Muhammadiyah secara terbuka mendukung ya? Ya, masih pribadi-pribadi lah. Tapi saya yakin lah saya yakin kalau waras ya, punya akal sehat pasti sama pemikiran sama kita. Maka saya bilang yang karyawan fotokopi itu, karyawan biasa yang kita kira dia tidak punya pendidikan tukang fotokopi. Kok bisa pemikirannya luar biasa tuh. Ini bagus nih, ini kita senang ini. Kita malu punya wapres seperti itu. Dia sampai nggak pasang lah. Oh gitu. Fotonya nggak ada. Cuma satu. Romo-romonya. Nah, kenapa cuma pasang satu? Dia nggak rela itu dipasang. Itu mungkin bukan satu tempat loh. Mungkin saya lihat ada beberapa tempat ada yang tidak rela itu dipasang itu. Oke, Pak, soal dukung-mendukung lagi. Ada pokoknya mumpung ada Bapak, semua yang saya tahu saya sampaikan semua ada. Pokoknya. Selama saya bisa jawab saja. Nah itu, Pak. Kalau saya nggak bisa jawab, ada Pak Harto, ada Pak Narto. Jadi ada lagi, Pak, yang mengaitkan adalah bahwa ini Forum Purnawirawan Prajurit ini yang mengajukan pemakzulan Gibran adalah mereka ex pendukung para capres atau salah satu capres kemarin yang kontestasi tapi kalah. Ya. Itu salah satunya mereka ada menyebut yang pendukungnya Anies lah, yang pendukungnya Ganjar dan sebagainya. Mereka sakit hati dan sebagainya, akhirnya mengajukan Gibran. Targetnya berikutnya adalah setelah Gibran maka habis itu Prabowo-nya. Ini seperti apa, Pak? Oh, enggak ada. Demi Allah, saya bersumpah. Itu enggak ada. Itu omong-omongan orang luar aja. Biasalah kalau orang tua ngira-ngira seperti itu. Ya kita semua kan pada waktu Pilpres, kita semua beda pendapat bisa. Ya. Saya milih ini, si B milih ini, si ini, si. Tapi ketika ini ada satu common enemy yang sama, ini kan sama nih kebetulan. Musuh bersama itu udah sama. Betul. Ini hilang semua ini. Yang tadi yang dukung si A, si B, si C bisa bergabung jadi satu. Karena ini musuh bersama kita ini luar biasa nih. Kuatnya dan bobroknya. Wah, itu udah luar biasa. Itu memalukan sekali, benar. Saya kalau lihat itu ada ya mohon maaf ya, jadi kadang-kadang kita jadi nggak enak.
Emosi ya Pak ya? Iya. Sebenarnya yang di ini Bapak pasti Pak, misalnya Bapak aja lah sendiri, kalau teman-teman Bapak kan karena nggak ada di sini Bapak. Ketika ngelihat misalnya di TV atau ngelihat ada poster ada muka Gibran itu, apa yang Bapak iniin? Matiin. Dan saya nggak pernah benar kalau lihat tuh nggak apa sampai waktu zaman bapaknya juga gitu. Nggak mau saya lihat. Saya tidak pernah mau pasang. Di kantor saya tidak ada pasang tuh. Malu. Malu. Kita dibodohin loh. 10 tahun kita dibodohin. Ditipu itu. Benar tuh. Politik itu ada seni untuk menipu manusia. Benar. Dia jadi politikus. Bukan negarawan dia. Oh, itu politikus itu. Benar-benar. Nah, satu lagi Pak. Ini saya konfirmasi juga apa yang dikembangkan di luar. Jadi ini soal hanya pergantian pemain aja sebenarnya. Kalau dulu itu yang coklat, sekarang yang hijau gitu. Nah, apakah benar begitu Pak? Karena kebetulan presidennya kan hijau gitu ya. Nggak ada. Ya? Cuman yang coklat itu perlu kita perbaiki. Itu aja. Oh, oke. Kami nggak ada keinginan untuk berperan ya. Teman-teman di hijau juga untuk berperan tidak ada. Tapi ingin memperbaiki coklat. Oke. Maka di dalam poin ke-7 kan, supaya Polri dikembalikan pada fungsi Kaptimas. Udahlah cukup itu aja. Nggak usah lah dia terus pakai seragamnya mengkalah tentara. Sampai tentara tuh, ya yang ini yang combat siapa sih nih? Polisi wah, itu dulu waktu zaman masih di bawah ABRI. Iya. Itu tidak boleh ada pangkat yang polisi itu. Sengaja supaya masyarakat tidak takut. Tapi begitu lepas, waduh, Langsung lebih gagah itu. menunjukkan semua. Menunjukkan semua. Sampai ormas-ormas pakai bintang semua sekarang Pak. Ya itu ada kemudian bintang Bintangnya 5. Bintang 5. Oke, baik Pak. Selanjutnya adalah ini masih terkait dengan dugaan ada pergantian pemain. Ini kan Pak Prabowo juga menunjuk sejumlah TNI aktif di posisi sipil ya Pak ya. Ya. Nah, apakah itu bagian dari situasi yang sangat memaksa sehingga Pak Prabowo itu harus menunjuk itu, meskipun di tengah seperti misalnya kejaksaan dikawal sama TNI, kemudian ada Dirjen Pajak dari TNI, Dirjen Bea Cukai. Bea Cukai, terus kemudian Kepala Bulog dari TNI aktif. Nah, ini kan juga menimbulkan kontroversi terutama di kalangan yang memang selama ini agak trauma dengan dui fungsi TNI mau dihilangkan lagi, mau dihidupkan lagi. Gimana itu Pak? Jadi yang tahu jawabannya sebenarnya Pak Prabowo. Ya betul. Tapi dari sisi, kalau kita bisa menganalisa, ya cara bodoh-bodohan aja lah. Berarti apa? Beliau tidak percaya pada orang-orang yang sekitar-sekitar itu. Yang saya pasang di tempat-tempat yang strategis adalah orang-orang kepercayaan saya. Itu wajar saya kira. Karena udah rusak banget. Beliau nggak tahu mana lawan sama kawan. Nah salahnya beliau, ya ini juga mungkin strategi beliau. Beliau masih memakai orang-orang lama. Mestinya kan kalau udah jadi bentuk kabinet baru, ya udah baru semua. Jadi lebih yakin bahwa semua ada orang saya. Nah ini orang dalamnya ada orang luar. Berarti sudah ada kegentingan dong Pak, memaksa. Karena situasinya harus melakukan situasi yang tidak normal. Bacanya seperti itu. Bacanya seperti itu. Saya juga baca seperti itu. Ini pribadi ya. Iya. Kalau saya pun menjadi beliau ya saya akan pasang itu. Nggak peduli orang bilang ini di fungsi apa. Yang penting aman. Dan ini masalah sangat strategis sehingga program saya jangan sampai terganggu. Makanya di Bea Cukai, pemasukan Bea Cukai itu bocor terus. Iya. Bocor terus. Bulog bocor terus. Ingat nggak yang Bulog terakhir tuh? Betul. Zaman itu coklat semua kan, zaman Jokowi coklat semua dipakai. Tapi kan ya permainan seperti itu. Dan kalau mengatakan khawatir dengan difungsi bahwa TNI itu bukan difungsi lagi, multifungsi. Oh, multifungsi ya malah. Di mana-mana TNI, tentara itu bisa ditempatkan. Artinya apa? Untuk mengamankan segala tempat yang dianggap rawan, strategi dan sebagainya. Kenapa? Ya mudah-mudahan lah teman-teman TNI itu tidak ada yang jadi mata duitan. Bahaya kalau udah mata duitan, udah lupa diri. Lupa kalau jiwanya itu masih jiwa Sabta Marga. Sumpah prajurit udah lupa. Terus baik, ini kaitannya dengan momentum. Katanya di luar juga Pak Prabowo momentumnya harus tepat gitu. Karena kalau kehilangan momentum untuk melakukan perubahan, itu akan sangat fatal akibatnya. Karena situasi sekarang kan dalam negeri juga berat ya Pak ya, ada
gelombang PHK, ekonomi juga sulit, geopolitik juga sedang sangat panas. Nah, gimana nih Pak kalau analisis dari forum yang ada Bapak di dalamnya? Ya, itulah karena masalah tersebut kami menginginkan cepat kita tata lagi di negara kita ini, cepat kita tata. Yang bikin kacau, bikin gaduh, udahlah lepaskan ya. Itu bahaya tuh. Itu beliau nanti tidak aman, dia akan diganggu. Beliau umurnya udah 73 ya. Iya, betul. Makanya kenapa kembali lagi kenapa Gibran kami utamakan untuk segera dimajulkan? Kan bahaya tuh. Kalau beliau berhalangan tetap, ya kita tentunya tidak berharap gitu. Kami mendoakan beliau sehat walafiat sampai dengan periode selesai, ataupun periode satu lagi kalau bisa silakan. Jangan sampai, ini kan bisa aja, namanya orang jahat itu tega loh. Kita udah lihat itu yang KM 50. Itu bukan terbunuh, dibunuh itu. Saya yakin dibunuh. Kalau kita lihat laporan-laporan dari tim mereka ya, tim dari teman-teman FPI itu betul dibunuh, nggak bawa senjata kok dia habisin itu udah jelas. Itu kan ya tadi Mas Pur bilang, apakah nggak tahu ditaruh, mungkin kami dibunuh, kami udah wakafkan, kami punya jiwa raga kami untuk bangsa negara. Silakan mau itu. Tapi kami juga bisa melawan kan, kami juga mantan tentara, paling tidak masih adalah sisa-sisa keberanian walaupun udah tua. Saya paling tidak takut lah soal itu. Itu silakan lah mau. Tapi kami mantan tentara tuh rata-rata ya masih berani lah. Masih nekat. Pak, kalau kembali lagi, kalau misalnya Bapak tadi adalah ini sudah menyerahkan jiwa raga untuk mau di apapun sudah siap lah itu. Dan saya adalah sebetulnya gerakan Bapak ini dan teman-teman Purnawirawan itu sampai sekarang murni dari yang tadi disampaikan Bapak kumpul-kumpul, apa sebenarnya ada gerakan-gerakan bawah tangan yang mungkin orang bisa aja nih banyak curiga, wah ini yang main Pak Prabowo sendiri nih, kalau bahasa Jawa istilahnya apa sih, nabok nyilih tangan lah gitu lah, kira gitu. Gimana Pak itu? Tidak ada, sebenarnya tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami betul-betul gerakan moral, ya. Kami memang betul-betul gerakan moral untuk membantu Pak Prabowo. Tapi kami tidak ada komunikasi sama beliau dan tidak pernah beliau instruksikan pada kami untuk kami dirangkul untuk melakukan hal-hal yang beliau perintahkan. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami memang benar, kami ini gerakan moral, kami kayak moral call lah, panggilan moral kepada seluruh masyarakat itu. Ini loh, kita di dalam kondisi seperti ini banyak korupsi, ayo gerak, yuk kita anukan. Kita basmi itu korupsi, kita basmi itu yang moralnya nggak baik, kita basmi itu judol dan sebagainya. Ini gerakan moral kami itu. Sebenarnya kami itu gerakan moral. Dan sama sekali tidak ada unsur politik di dalam ini. Murni gerakan moral. Kalaupun ada yang mengatakan mungkin Presiden Prabowo memanfaatkan kami, saya kira itu kacamata boleh-boleh aja sih terkait seperti itu. Tapi kami tidak pernah ada hubungan dengan beliau. Yang prinsip bagi kami adalah yang kami mendukung beliau. Kalau beliau merasa didukung, ya bisa aja beliau diam aja, bantu bisa aja. Didiamin aja udah bantu. Jadi nggak usah diusik. Tapi, itu udah membantu kami itu. Pak, ini kan cukup pernah punya pengalaman di DPR ya Pak ya. Artinya sudah bergelut lama dengan politik gitu ya. Nah dalam sebuah gerakan itu kan gerakan politik terutama ya Pak. Ini mungkin kategori gerakan politik juga karena ada kaitannya dengan jabatan politik yang akan dipersoalkan. Itu kan biasanya ada namanya free rider gitu Pak ya, penunggang dari isu ini. Meskipun saya yakin Bapak tadi meyakinkan bahwa ini gerakan moral murni dari Purnawirawan dan memang demi bangsa dan negara, bukan mau target jabatan tertentu atau apapun yang kaitannya dengan kepentingan dari forum sendiri. Nah ini gimana caranya menjaga itu Pak? Kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, kita gerakan moral, oke gerakan moral, tapi tiba-tiba ada yang memanfaatkan. Ada yang tiba-tiba membelokkan di tengah jalan. Politik kan begitu kan Pak? Nah, itu gimana Pak cara merawatnya, menjaganya agar
Ya, tetap tidak dimanfaatkan oleh penumpang gelap lah bahasanya. Ya. Ini Ya. soliditas Oke. dari forum ini yang kami jaga. Jadi pimpinan perang kami, ini kami ada di panglima perang nih. Iya. Pak Harto, Pak Narko itu Harto, Pak panglima Narko. kami lah. Itu selalu mengkoordinasikan kami dan menjaga kita semua lah Oke. di forum itu, dan sangat tegas lah kalau soal-soal itu kita harus singkirkan. Jadi supaya apa? Supaya ada kepercayaan penuh dari rakyat. Karena tumpuan rakyat terus terang dari teman-teman aktivis juga, begitu kami layangkan surat ke DPR, wah ini dia. Karena inilah bukti bahwa kami itu betul serius. Oke. Kami sangat-sangat serius untuk melayangkan surat itu kepada DPR MPR. Terlepas nanti mau diproses apa enggak itu urusan belakang lah. Tapi menunjukkan bahwa kami serius untuk menangani masalah ini, terutama yang pemajulan FUFA ini. Oke. Tapi sejauh ini aktivis gimana Pak responnya Pak? Setelah Baik. tetap ada komunikasi apa ya? Ada selalu kalau ada misalnya ada pertemuan ngajak pertemuan, menyampaikan pertemuan ada ini hari ini ada kegiatan ini, ya saling tukar pikiran lah. Mereka datang ke kami juga kadang datang ke mereka. Tapi kami jelas kami bukan anak kemarin ya. Ini kami sudah senior. Agak sulit lah untuk mempengaruhi kami itu. Semua itu udah makan asam garam. Oke. Udah nggak melihat itu lagi lah. Iya. Nggak terlena dengan hal-hal yang mungkin ditawar-tawarin atau apa enggak. Tapi Bapak yakin nggak nanti gerakan Bapak ini akan diikuti oleh aktivis dan kaum muda nih Pak? Ini kaum muda ini kan penentu nih, terutama mahasiswa ya. Apakah akan ada kesinambungan atau sambungan? Harapan kami itu. Iya. Itu harapan kami seperti itu. Sebenarnya kami moral call itulah kami mengajak seluruh elemen masyarakat itu bisa bersatu untuk kita. Ini kan musuh bersama jelas sudah. Udah jelas musuh bersama itu. Saya ngeri kadang-kadang kalau lihat di TikTok, di sosmed ya. Itu udah luar biasa bencinya sama itu Jokowi, sama keluarga mereka itu. Karena udah kebangetan. Udah sangat kebangetan. Memang itu udah, mungkin ini Gusti Allah punya kehendak ya, jalannya seperti ini. Mungkin ini tadinya istidrots ya, seolah berkuasa, tidak takut lah sama laknatnya atau apa. Gusti Allah, Tuhan itu, nah sekarang Tuhan menunjukkan jalan. Mulai terkuat. Ngomong sambil diminum dulu Pak, ini kayaknya udah cukup. Biar agak ini dikit. Kita turun dikit Kita turun dikit. Saya kira ini pajangan. Boleh diminum Pak. Boleh diminum Pak. Aman Pak. Maaf Kak, saya yang lupa Pak. Iya, terima kasih. Wah, kalau minum lagi seru lagi. Nah, setelah minum karena sudah isi air, saya mau nanya lagi nih. Kalau nanti misalnya Pak, ini Bapak tadi menyampaikan ini serius kami untuk mengajukan pemajulan bahkan PR, MPR sampai Presiden udah suratin. Kalau ternyata Bapak ditanggapinya tidak serius sama mereka-mereka yang ini, apa yang akan dilakukan selanjutnya Pak? Ya, kami tidak harus seperti itu ya, tapi bisa aja itu terjadi. Kalau itu pun terjadi ya kami tentunya pakai strategi lain. Ya, kami belum temu lah, tapi pasti namanya tentara itu adalah plan A, plan B. Plan A, tidak bisa ada plan B. Ada plan C juga nanti? Pasti ada plan C. Ada mitigasi risiko dan sebagainya itu pasti digarap oleh teman-teman. Tapi sekarang utamanya itu dulu. Artinya berarti kalau yang ini plan A sudah jalan, plan A-nya 16 set, ada plan B, plan C, dan seterusnya berarti ya? Harus gitu. Jadi ujung-ujungnya pokoknya sampai sebelum ini turun, gerak terus gitu? Iya, kasihan Presiden Prabowo loh. Ngeri kita. Ya kalau orang jahat tuh bisa aja kayak Munir nanti. Nanti Bapak bisa dituduh kudeta loh kalau... Justru itu kami nggak kudeta kan. Kami justru mendukung Presiden. Yang kami tidak dukung ada wakilnya. Oh gitu. Beda. Kalau kami ganggu Prabowo, baru kami kudeta. Kami mau jatuhkan Presiden. Kami nggak menjatuhkan Presiden. Justru kami mendukung beliau. Hati-hati loh, gitu. Hati-hati. Jadi tidak ada teman yang sejati kan? Oke. Tidak ada lawan sejati. Ya, buat teman-teman tiba-tiba kayak Munir selesai nanti. Kita takut lah kayak gitu. Itu kan bisa terjadi.
Kalau kita baca-baca sejarah bangsa ini gitu, atau dalam kerajaan dulu kan juga seperti itu kan. Berarti ada kekhawatiran bahwa siapa tahu si Wapres ini ke presiden akan jadi gitu. presiden. Wah, sebelum jadi presiden kita sikat dulu. Gitu maksudnya. Oke. Lebih enak, lebih gampang. Kenapa? Masih ada presiden yang paling tidak akan mendukung dalam tanda petik. Oke, jadi poinnya jangan sampai Gibran ini jadi presiden. Iya, gitu jangan ya. sampai. Jangan sampai. Pak terakhir. Wapres saja nggak cocok mau jadi presiden. Wah, itu lebih bodoh lagi tuh milih itu. Konyol itu. Pak, dari saya terakhir nih sebelum akhiri kan udah cukup panjang. Apa yang di benak Bapak yang bisa disampaikan atau disampaikan unek-uneknya secara to the point aja di sini tentang Gibran? Banyak ya kalau soal Gibran, bener. Saya sampai baca itu kok nggak ada baiknya ya gitu loh. Ya ini untuk kalau pribadi ya nggak tahu, saya nggak kenal ya. Tapi ini kan untuk kebutuhan pejabat publik, apalagi Wapres, kita butuh Wapres yang mumpuni, Wapres yang disegani, Wapres yang betul-betul moralnya baik, Wapres yang betul-betul mampu, wawasan luas, sekolahnya pun jelas. Nggak sekolah jelas tapi pengalamannya bagus, bisa aja terjadi, tidak ada masalah. Tapi yang ini kan jelas udah wawasan ada. Ingat waktu jawab pertanyaan anak TK apa SD itu, jawabannya kan nyeleneh. Bagaimana supaya kita bisa jadi apa namanya, orang sukses atau apa kalau salah. Ya udah berdoa aja. Ya ampun. Itu kan konyol, Pak. Aduh, kalau membicarakan masalah Gibran, tanya aja. Saya kalau naik Grab itu sepanjang jalan itu, sepanjang perjalanan kami itu, kalau ngomongin Gibran tuh, saya mancing dia. Itu aja supir Grab aja malu. Malu punya Wapres seperti itu. Malu. Belum kalau coba deh kalau FUFA terbongkar, judul betul-betul dibongkar, korupsinya terbongkar, terus apalagi yang masalah yang banyak dituduhkan mereka, ijazah yang lagi dikejar Dr. Tifa itu. Ini Dr. Tifa itu saya anggap tuh dia Sri Kandi pendekar wanita dalam hal pejuang kebenaran tuh. Hebat, dia cara ngomong dia santai tapi nukik dan tidak takut di penjara. Baik, kalau pesan saya Pak, bagaimana pesan Bapak terhadap penonton To The Point aja yang anak-anak muda Pak? Karena ini kan anak-anak muda ini kan juga jangan sampai jadi korban juga dari sebuah kebohongan yang terus-menerus gitu Pak. Gimana Pak agar mereka juga tidak tetap berpikir kritis, tetap mengikuti nurani gitu ya, mencintai Indonesia ini Pak. Gimana Pak? Ya bagi para generasi muda, terutama generasi Gen Z ya. Gen Z. Jangan percaya dengan Gibran. Bantu kami bangsa Indonesia ini sama-sama majukan Gibran. Gibran dimajukan, Indonesia akan lebih baik. Pasti akan lebih baik. Satu keluarga itu harus kita penjara itu. Benar itu, kesalahannya udah parah. Benar kok. Baik. Takut ya? Pokoknya enggak Pak. Enggak Pak. Oh, enggak takut. Jadi apa tadi Pak, satu keluarga harus? Karena takut. Kalau takut saya stop. Enggak. Karena kalian mancing saya. Tidak. Kami justru mendengarkan dengan seksama Pak. Mancing bahaya kalau dipancing. Jadi satu keluarga harus dipenjara. Keluarga yang mana Pak? Ya semua tahu lah, karena musuh bersama udah semakin jelas. Makin lama makin jelas. Makin lama Tuhan menunjukkan pada kita semua. Makin lama Tuhan menentukan kehendaknya apa yang harus dirasakan pada orang yang zolim. Ini kan doa orang dizolimi itu. Ya tadi Mas Pung bilang udah makin sulit ekonomi, ya kan? Makin susah dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kalau ini ya doakan dari Mas Pung, Mas Lukman agar surat kami ke DPR ini betul-betul bisa diterima, kemudian bisa ditindaklanjuti oleh DPR maupun MPR, terus ke MK dan sebagainya, sehingga betul-betul Gibran itu bisa dimaksudkan.
Tapi pesan saya kalau Wapresnya dengar lebih mundurkan diri, lebih pantas, lebih terhormat. Ya Mas Gibran Anda mundurkan diri, Anda akan lebih terhormat. Baik. Jadi tidak bikin gaduh, yang bikin gaduh itu bukan kami. Gitu. Baik. Mas Pengda lagi? Sudah, Mas Lukman. Oke. Baik kalau gitu, Pak Muryono, terima kasih sudah kita ngobrol. Udah lebih 1 jam. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Asik ini. Sampai tadi ada yang di penjara. Pantasnya kan gitu, pantasnya. Orang salah di penjara. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, penonton To The Point aja. Ini adalah kita tadi sudah mendengarkan bersama langsung dengan Laksamana pertama, Muryono Aladin. Muryono siapa? Aladin. Oke, Bapak. Ya. Teman-teman, seperti biasa adalah kalau kita sering dengar pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga, dan serapi-rapinya menyimpan bangkai, baunya tercium juga. Jadi kalau ada masalah sampaikan, To The Point aja. Tetap saksikan terus ya channel kami ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share serta komentarnya ditunggu. Sampai ketemu di episode berikutnya bersama saya Lukman Hanafi. Dan saya Pung Purwanto. Dan juga narasumber kita, Bapak ya. Terima kasih. Sudah berbincang bersama kami. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. To the point aja.